Shalom, haleluya. Kita jumpa lagi saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang perlindungan daripada Tuhan. Ya, mari kita satukan hati berdoa sebelum kita membahas tema tentang perlindungan daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kasih anugerah yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan hari lepas hari. Kami dalam keadaan yang baik Tuhan. Kami dalam keadaan yang luar biasa saat ini. Terima kasih Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Bapa, berkati firman-Mu, berkati ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, urapi sehingga firman Tuhan yang boleh kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Biarlah urapi semua yang mendengarkan ya Bapa. Urapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, kita akan membuka dalam kitab Mazmur pasal yang 125 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan perikopnya di sini tentang aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah untuk tetap, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang tulus hatinya, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Amin. Nah, saudara, saya akan mengulang kembali ayat yang pertama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Karena apa? Sesuai dengan perikop tadi, karena ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan ada di dalam perlindungannya. Kalau kita melihat sekarang berita-berita di televisi, di media-media semua, berita yang sangat mengerikan. Hampir setiap hari kita mendengar, dan tidak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut, merasa khawatir menghadapi hari esok, masa depannya, ya kan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu bersikap sama seperti mereka, saudara. Karena apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu Amsal yang bilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan itu sungguh ada memang, dan harapanmu tidak akan hilang. Karena apa? Kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Karena itu kita tidak perlu disibukkan untuk memikirkan keadaan besok, lalu dengan dihantui oleh berbagai hal yang membuat takut dan khawatir, cemas dengan berbagai macam berita. Wah, apalagi terasa takut itu dan khawatir itu sampai melampaui iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca berita-berita di televisi keadaan dunia sekarang ini, wah, sungguh sangat mengerikan, saudara. Bukan hanya soal persoalan politik dan lain sebagainya. Masalah kehidupan kita sehari-hari aja kita kadang-kadang sudah khawatir. Semuanya sekarang sudah tidak menentu. Semenjak zaman COVID, semua mengalami chaos.
Sekarang sudah mulai ada bangkit, sudah mulai ada yang bangkit. Tapi masih ada yang terpuruk, saudara. Khawatir akan masa depan, khawatir tidak mempunyai harapan lagi. Tapi Tuhan berkata apa? Jangan khawatir, harapanmu tidak akan hilang. Amin. Walaupun dunia dipenuhi dengan berbagai macam goncangan di segala bidang kehidupan, saudara, tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Iya dong. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudara. Tuh, pesan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah dengan hormat dan takut. Itulah cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak hormat, kita nggak hormat sama Tuhan, ya, di dalam gereja, di dalam ibadah, kita nggak ada rasa takut. Kita datang itu bukan untuk pendeta, kita datang bukan untuk manusia, kita datang untuk Tuhan, saudara. Tapi kita malah main HP, ngobrol, ngegosip dalam gereja. Apalagi kalau di dalam menara doa, saudara. Kita datang semau-maunya, kita datang sesuka-sukanya. Bahkan di menara doa kita hanya ngobrol. Menara doa itu di mana tempat orang bersekutu dengan Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Roh yang menyembah. Tuhan menginginkan roh kita yang menyembah. Adanya komunikasi secara intens dengan roh Allah, Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi kalau kita mau datang beribadah, kita datang menurut cara yang berkenan kepadanya. Itu dengan hormat dan dengan takut akan Tuhan. Ayo mari kita menjalani hidup ini dengan optimis, dengan yakin, jangan lagi khawatir, jangan lagi punya kegetaran, takut, nggak punya harapan masa depan. Tidak. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kita ini hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus, kepada janji-janjinya. Kita diberikan hidup, kita diberikan pengharapan akan masa depan kita, ya kan? Kalau kita sekarang belum melihat kenyataannya, bersabar. Janji Tuhan itu ya dan pasti. Sabar kita menunggu janji-janji Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan karena hidup karena kita melihat kenyataan yang ada. Kita hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak mampu menghadapi masalah, situasi, pencobaan yang kita alami, saudara. Tuhan yang akan lakukan. Tuhan akan turun campur tangan, membuat masalah, persoalan kita selesai. Dia akan membuka jalan-jalan yang tertutup. Amin, saudara. Jadi hidup anak-anak Tuhan, hidup orang-orang percaya, hidup karena iman. Hidup kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Hidup karena percaya ini berarti melangkah dengan iman, saudara. Karena kita bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Kita nggak bisa lagi mengandalkan kemampuan, kepintaran, kekuatan sendiri. Udah nggak bisa lagi. Kita hidup hanya mengandalkan kemampuan daripada Tuhan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita hidup mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sudah kehilangan harapan karena apa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan.
Mari kita sama-sama hidup mengandalkan Tuhan, bersandar kepadanya, maka semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Tepat pada waktunya, pada waktu Tuhan. Bersabar saja, tekun. Amin. Jangan pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan dan minta penyertaan-Nya di dalam segala hal. Itu yang paling penting. Dan mungkin hari-hari yang kita lalui seperti berada sekali di dalam lembah bayang-bayang maut, ya kan? Hari-hari ini mungkin kita dalam keadaan yang sulit. Kita berjalan di dalam lembah kegelapan. Tapi jangan pernah kita melewatkan hari tanpa melibatkan penyertaan daripada Tuhan. Kita minta penyertaan daripada Tuhan, walaupun kita harus melalui lembah-lembah kekelaman. Jadi kita gak perlu takut, karena Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ada lagu yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah gimana itu lagu itu? Lupa lagi. Sekalipun aku dalam lembah, ku tak takut, Kau besertaku. Wah, saya lupa kalau istri saya itu pintar sekali menyanyi itu, ya kan? Jadi kita jangan takut, saudara. Kita nggak usah takut walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Kita nggak perlu takut. Sebab apa? Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, ya kan? Roh Kudus itu roh yang menolong, menghibur kita, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan. Bahkan Dia akan membuka jalan, Dia memberkati. Kadang-kadang kita harus melalui hal-hal seperti begitu, saudara. Karena itu menguji iman kita, supaya iman kita keluar menjadi iman yang murni, ya Tuhan. Iman yang berkualitas, bukan iman yang ecek-ecek. Tapi kita memiliki iman yang berkualitas, iman yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, tanpa terasa kita sudah melewati hari-hari yang berat, ya kan, di sepanjang tahun yang lainnya. Kita sampai di penghujung tahun, saudara. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai pada hari ini. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai hari ini. Maka kita harus bersyukur atas penyertaan Tuhan. Jangan kita mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Apalagi ini sekarang nih, di akhir tahun, kemarin Natal sudah lewat. Banyak kebutuhan, ya kan? Mempersiapkan segala macam kue, makanan, apa dan lain sebagainya. Berharap Tuhan untuk memberkati supaya bisa merayakan hari Natal dengan meriah, makanan yang banyak, berlimpah dan lain sebagainya. Tapi saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita memaksakan kehendak kita sendiri, tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudara, kita tidak akan mendapatkan apapun juga, saudara. Ya. Kita hanya bisa apa? Hidup dalam kecewa. Hari-hari ini mungkin banyak orang-orang yang kecewa karena tidak diberkati. Kalaupun diberkati, duitnya kurang, nggak cukup buat pesta, nggak cukup untuk merayakan hari Natal, tahun baru sebentar lagi. Saudara, belajar mencukupkan diri.
apapun yang ada pada diri kita, belajar mencukupkan diri, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar untuk merendahkan hati kita. Amin. Ya kan? Tinggal beberapa hari lagi kita sudah melalui tahun 2023 dan kita masuki tahun 2024. Ayo, mari kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak berdoa, lebih banyak melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai dengan hari ini, saudara. Karena itu tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukur, mari kita song-song untuk pergantian tahun ini dengan memiliki tekad untuk hidup benar dan jangan lagi bermain dengan dosa. Tinggalkan semua, sebab Tuhan pasti akan membuat satu perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Itu sudah pasti. Tahun 2024 Tuhan akan membuat satu perbedaan antara orang yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan orang-orang fasik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Haleluya, amin. Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Untuk kami tidak perlu takut menghadapi hari esok, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Walaupun saat ini kami masuk di dalam lembah kekelaman, kami banyak persoalan, banyak pencobaan, tapi kami tahu satu hal, Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Engkau ada bersama kami, Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. Bahkan Tuhan akan membuka jalan buat setiap kami yang saat ini mengalami kesulitan. Terima kasih Bapa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Kami bangga memiliki-Mu ya Tuhan. Engkau menguji iman kami sehingga kedapatan iman kami, iman yang menyenangkan hati-Mu, iman yang berkualitas, bukan iman yang ecek-ecek, yang cengeng, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit mengadu kepada yang lain, bukan kepada Allah. Saudara, terima kasih pesan-Mu untuk hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar pesan-pesan-Mu, Kau berkati Tuhan. Mereka boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati, meteraikan firman ini dalam hati setiap kami, sehingga kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.